Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Ikatul Jannah dengan NIM 241080201116 dari Prodi Perbankan Syariah kelas A. Nah, di sini saya bakal ngebahas nih tentang sejarah peradaban Islam di Spanyol. Nah, dulu itu Spanyol itu pernah jadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang maju banget. Nah, kalian penasaran kan gimana ceritanya? Yuk simak videonya sampai habis. Nah, kita beralih pada awal mula Islam masuk Spanyol. Nah, gimana sih ceritanya awal mula Islam masuk ke Spanyol? Nah, jadi gini, Islam itu masuk ke Spanyol sekitar abad ke-8, tepatnya tahun 711 Masehi. Nah, waktu itu Spanyol lagi dikuasai nih sama kerajaan Gotik yang lagi lemah. Nah, umat Islam dari Afrika Utara ngeliat peluang ini nih dan mulai deh ekspansi ke Spanyol. Nah, ada 3 tokoh penting di dalam penaklukan Spanyol, yaitu Torf ibnu Malik, Torik ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Nah, mereka ini jenderal-jenderal hebat yang berhasil menaklukkan wilayah Spanyol atau wilayah Spanyol satu persatu. Nah, masuknya Islam ke Spanyol ini terjadi di masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Jadi Spanyol ini jadi wilayah kekuasaan dinasti Umayyah yang pusatnya di Damaskus atau Suriah. Nah, kita beralih ke masa kejayaan Islam di Spanyol. Bagaimana Islam itu berjaya di waktu di Spanyol. Nah, setelah berhasil menguasai Spanyol, umat Islam mulai membangun peradaban yang maju banget di sana nih. Puncaknya itu pas masa pemerintahan Abdurrahman III. Dia ini khalifah yang hebat dan berhasil membawa Spanyol ke masa keemasan. Nah, di masa kejayaan ini Spanyol jadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Banyak banget nih ilmuwan dan seniman muslim yang berkarya di sana. Mereka mengembangkan berbagai macam ilmu, mulai dari sains, matematika, kedokteran, filsafat, bahkan sampai seni sastra. Nah, salah satu contohnya itu ada di bidang arsitektur. Coba deh kalian lihat Masjid Cordoba atau Istana Alhambra di Granada. Bangunan-bangunan itu tuh keren banget dan jadi bukti betapa majunya peradaban Islam di Spanyol pada waktu itu. Nah, selain itu, Islam di Spanyol juga toleran banget sama agama lain. Orang-orang Kristen dan Yahudi dibebasin di sana nih untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Nah, bahkan banyak juga ilmuwan Kristen dan Yahudi yang ikut berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Spanyol. Kita beralih ke periode pemerintahan Islam di Spanyol, yang mana peradaban Islam di Spanyol itu berlangsung sekitar 800 tahun, tapi nggak selalu mulus aja ya. Ada beberapa periode pemerintahan yang berbeda-beda. Nah, periode pertama nih pada tahun 710 sampai 755 Masehi, Spanyol itu diperintah sama gubernur yang ditunjuk langsung dari dinasti Umayyah di Damaskus. Tapi sering terjadi perang saudara di pemerintahannya jadi pemerintahannya mereka tuh nggak stabil. Tuh. Nah, yang kedua pada periode yang mana muncul dinasti Umayyah baru di Spanyol yang dipimpin sama Amir. Nah, Amir ini tuh biasanya kayak semacam raja gitu. Nah, salah satu Amir yang terkenal itu adalah Abdurrahman I. Nah, yang ketiga pada periode yang mana Spanyol itu dipimpin sama seorang khalifah nih. Nah, di periode ini ada 2 khalifah sekaligus, yaitu khalifah dari dinasti Umayyah dan yang pertama kan tadi ada khalifah dari dinasti Umayyah di Spanyol dan khalifah dari dinasti Abbasiyah di Baghdad. Jadi mereka ini agak-agak saingan gitu karena antara si khalifah yang dari Umayyah di Spanyol itu saingan sama khalifah dari dinasti Abbasiyah yang di Baghdad itu. Nah, yang keempat nih, pada periode tahun 1009 sampai 1492 Masehi, ini mulai muncul negara-negara kecil atau biasa disebut itu namanya Muluk al-Tawaif. Nah, yang melepaskan diri dari pemerintahan pusat di Cordoba, ini tuh jadi awal dari kemunduran Islam di Spanyol. Jadi awal kemunduran Islam di Spanyol itu pada periode yang keempat.
kita beralih pada kemajuan, bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan di sana gitu. Banyak banget nih ilmuwan muslim yang lahir dan berkarya di Spanyol. Contohnya ada Ibnu Bajjah dan Ibnu Rushd di bidang filsafat, Ahmad bin Ibas di bidang kedokteran, Abbas Ibnu Farnas di bidang kimia dan astronomi, dan masih banyak lagi. Nah, ini ada juga nih Ibnu Rushd itu terkenal banget di Eropa karena pemikirannya yang rasional dan kritis. Bahkan pemikirannya ini jadi inspirasi loh buat gerakan informasi dan rasionalisme di Eropa. Nah, apa sih faktor kemunduran Islam di Spanyol? Itu sayangnya peradaban Islam di Spanyol nggak bertahan selamanya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran, yaitu yang pertama itu adanya konflik internal antar umat Islam sendiri, peperangan terus-menerus dengan kerajaan Kristen, nggak ada ideologi yang ingin mempersatukan semua golongan, kondisi ekonomi yang sulit, letak geografis Spanyol yang terpencil, serta sistem peralihan kekuasaan itu nggak jelas. Nah, beralih pada bagaimana pengaruh adanya peradaban Islam di Spanyol bagi Eropa sendiri. Nah, meskipun akhirnya runtuh, peradaban Islam di Spanyol punya pengaruh besar bagi Eropa. Banyak nih ilmuwan Eropa yang belajar ke universitas-universitas Islam di Spanyol dan menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan muslim. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh umat Islam di Spanyol ini kemudian menyebar nih ke Eropa dan menjadi salah satu faktor pendorong kebangkitan Eropa. Ini pada abad ke-14. Oke, ini ada tambahan terkait biografi pemikir muslim yang berpengaruh pada peradaban Islam di Spanyol pada waktu itu. Nah, ini ada yang pertama itu ada pada Ibnu Rushd. Beliau itu filsuf, dokter, dan ahli hukum dari Cordoba. Terkenal karena komentarnya tentang karya Aristoteles dan usahanya mendamaikan filsafat Yunani dengan pemikiran Islam. Yang kedua ada pada Ibnu Tufail. Beliau itu filsuf, astronom, dan dokter. Beliau dikenal karena novel filosofisnya Hai Ibnu Yaqdon. Nah, yang ketiga itu ada pada Al-Zarqali. Beliau astronom dan matematikawan dari Toledo. Beliau terkenal karena kontribusinya pada astronomi dan pengembangan tabel astronomi Toledo. Nah, yang keempat nih ada pada Ibnu Zuhr. Beliau itu dokter dan ahli bedah dari Sheffield. Dikenal karena pendekatan empiris dan rasional dalam kedokterannya. Yang terakhir itu ada Ibnu Mada. Nah, beliau itu polimat dari Cordoba, terkenal karena menantang tata bahasa Arab tradisional. Oke guys, sekian video singkat dari saya. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian tentang sejarah Islam ya. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.